Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baik, di sini saya perkenalkan diri, saya Nima Rohmah, NPM 0220103104. Dan di sini saya nggak sendiri, tentunya ada Kang Mazaya. Ya, mangga Kang diperkenalkan diri dulu, Kang. Iya, nama saya Mas Zaya, saya NPM saya 0219204019. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tentang implementasi etika bisnis. Eh, untuk yang pertama, itu ada key point yang akan dijelaskan oleh Kang Mazaya. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan Kang, mangga Kang, apa yang akan dibahas nih di dalam presentasi ini untuk yang pertama dan selanjutnya. Jadi ada key points-nya di mana ada 4 pembahasan. Yang pertama itu bisnis dalam konteks moral, yang keduanya itu adalah kode etik perusahaan, lalu ada good ethics and good business, sama aplikasi nyata konsep etika bisnis. Yang pertama ada bisnis dalam konteks moral, di mana bisnis dalam konteks moral ini adalah suatu kenyataan yang dialami setiap hari. Pelaku bisnis yang tidak bermoral itu masih banyak. Nah, tapi orang jahat itu ya pasti ditemuin juga ya di mana-mana, bukan hanya dalam sektor bisnis doang. Jadi bisnis itu sangat erat hubungannya dengan moral, bahkan ya udah nggak bisa dipisahin lah kayak gitu. Nah, ada juga yang namanya bisnis dengan latar belakang moral, yang pertama, dan juga lalu ada bisnis demi bisnis, bisnis dengan hukum, nilai-nilai bisnis dan bisnis kaitannya dengan masa kepemilikan. Itu dari 5 itu adalah merupakan landasan moral bisnis, aspek-aspek landasan moral bisnis. Lalu yang pertama, ada bisnis dengan latar belakang modal. Bisnis merupakan bagian kegiatan manusia yang dan karena itu harus dapat dinilai dari sudut moral, maka dari itu bisnis memiliki latar belakang eh, moral. Lalu karena itu bisnis merupakan bagian integral dari masyarakat, maka bisnis itu adalah kegiatan manusia dan harus dapat dinilai dari sudut moral. Contohnya bisnis maka mempunyai latar belakang moral. Nah, contohnya kalau misalkan dicontohin gitu kayak suatu kafe lah, suatu restoran gitu, meminta untuk karyawannya tidak mencuri uang kas gitu, karena mencuri uang kas itu merupakan tindakan yang amoral. Lalu ada bisnis demi bisnis. Pengadaan bisnis itu sendiri sudah merupakan putusan moral yang ditetapkan secara sosial. Etika bisnis dapat membantu menjernihkan bahwa berbisnis harus berdasarkan moral. Lalu ada bisnis dengan hukum. Nah, bisnis adalah kegiatan masyarakat, maka ada mandat dan batas-batasan ditentukan oleh masyarakat. Batas ini bersifat moral, juga tercantum dalam undang-undang atau peraturan daerah. Nah, suatu perilaku yang dilindungi hukum dapat dikenai sanksi apabila bisa dibuktikan. Ya, kalau ada buktinya bisa dihukum gitu. Bahwa perilaku yang dia lakukan itu tidak bermoral dan dianggap berbahaya bagi masyarakat. Lalu ada nilai-nilai bisnis, mandat sosial untuk bisnis tidak hanya dalam hukum. Keinginan masyarakat akan persediaan banyak dan berkualitas tinggi dengan harga rendah pada hakikatnya adalah suatu mandat modal. Nah, karena kan seringkali pelaku bisnis ini nggak tahu bagaimana harus menjawab tuntutan yang saling berlawanan karena adanya peraturan hukum yang tidak menjadi landasannya. Makanya banyak juga pelaku bisnis yang lebih milih kayak, udahlah pura-pura nggak tahu aja nih terhadap latar belakang moral di tempat mana pelaku bisnis tersebut beroperasi. Lalu ada bisnis kaitannya dengan masalah kepemilikan. Pemilikan pribadi merupakan kapitalisme atau sistem perusahaan bebas free enterprise system. Pemilik kolektif merupakan sistem ekonomi sosialis secara legal harta didefinisikan dalam rumusan hak. Maka jika seseorang memiliki suatu barang, maka ia berhak untuk menggunakan, menghancurkan, menjual, atau melindungi dari pengambilan atau penggunaan oleh orang lain. Namun hak dapat bersifat moral maupun legal. Lalu ada pengelolaan perusahaan yang baik. Perusahaan itu harus bisa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu mencakup asas transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. Nah, lalu ya di sini ada dengan persaingan bisnis yang semakin ketat ini kan, maka banyak pengusaha berusaha mengikuti praktek bisnis pesaing dengan pesat gitu. Dan dia menggunakan segala cara untuk meraih market share-nya, menggunakan shortcut lah ya, jalan singkat untuk meraup keuntungan dalam mengabaikan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Ada juga contoh tindakan yang sangat tidak beretika. Yang pertama itu less cost, high profit. Banyak
bukan banyak ya, maksudnya ada beberapa perusahaan di luar, di overseas yang pakai mempekerjakan anak-anak di Asia yang berusia 10 sampai 14 tahunan atau enggak yang under age lah ya. Dia itu mempekerjakan mereka dengan tidak memikirkan kesehatan mereka gitu. Contohnya kayak Nike dulu pernah diboykot juga karena dia pakai apa namanya jasa anak-anak kecil itu, sedangkan banyak bau lem jadinya mereka tuh sakit juga gitu. Lalu ada eksploitasi. Eksploitasi ini ada contohnya tuh di Indonesia di Sidoarjo akibat eksploitasi gas PT Lapindo berantas. Itu merugikan penduduk sekitar karena apa ya material juga dan moralnya juga gitu. Sama banyak juga perusahaan apa pengusaha kayu yang melakukan illegal logging. Itu eksploitasi. Lalu ada selanjutnya kode etik perusahaan akan dijelaskan oleh Teh Yani. Baik, betul ya Kang. Jadi antara etika dan bisnis itu saling berkaitan gitu ya Kang ya, baik dengan masyarakatnya ataupun dengan perusahaan itu sendiri ya Kang. Nah, jadi sekarang kode etik perusahaan yang akan dijelaskan oleh saya yaitu kode of koduk itu adalah hal yang menyangkut kebijakan etis perusahaan berhubungan dengan kesulitan yang bisa timbul seperti konflik kepentingan, hubungan dengan pesaing dan pemasok, penerima hadiah, sumbangan dan sebagainya. Next ini adalah latar belakang kode etik perusahaan. Kode etik dibentuk sebagai cara untuk melambangkan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. Jika perusahaan memiliki kode etik sendiri, maka perusahaan mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki kode etik gitu ya. Nah, manfaat kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika adalah dijadikan sebagai corporate culture. Ya, hal ini penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lainnya ya. Dengan adanya kode etik, semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama, gitu Kang ya. Nah, ini ada lagi nih manfaat kode etik. Yang pertama yaitu manfaat kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah jadi sebagai corporate culture yang seperti tadi yang saya jelaskan ya. Hal ini penting bagi perusahaan besar dan karyawan yang tidak semuanya saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya kode etik ini, semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama gitu. Nah, untuk yang kedua, kode etik dapat membantu menghilangkan gray area di bidang etika. Untuk yang ketiga, kode etik menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Untuk yang terakhir ada kode etik menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya atau self regulation. Baik. Nah, ini ada dua lagi nih yang namanya good ethics, good business. Mohon maaf saya ulangi, good ethic, good business. Ada juga aplikasi nyata dalam konsep etika bisnis. Nah, itu tuh kalau apa namanya perilaku etis penting untuk bisnis tuh hampir 95% gitu ya. Ya bisa dikatakan tuh bisa 100% pentingnya gitu. Karena kan ada menghargai orang lain, komunikasi terbuka, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab juga itu tentunya bukan hanya oleh karyawan ke atasan juga, tapi leaders atau atasan itu juga ke bawahan atau ke karyawan yang di bawahnya dia gitu kan. Mereka punya tanggung jawab untuk memastikan semuanya kondusif ya, nggak ada miskom, nggak ada konflik gitu. Mohon di next Kang. Baik, nah, jadi good business itu Mark Pastin menyusun daftar 2005 perusahaan yang high etis, high profit gitu ya. Dan beberapa studi lain memperlihatkan perkaitan positif antara perhatian untuk etika dan keuntungan finansial. Dengan demikian dapat dibuktikan ya bahwa bisnis itu sukses karena etikanya baik. Pada topik khusus sebelumnya sering ditekankan bahwa tuntutan etis sejalan dengan suksesnya dalam berbisnis gitu ya. Nah, ini ada karakteristik
terpentingnya untuk para pemimpin yang terpercaya dalam kesediaan untuk mendengarkan kritik, mengambil tanggung jawab bagi kesalahan-kesalahan terkait etika, meminta maaf untuk melakukan tindakan korektif. Nah, yang pertama ada integriti atau integritas ya, mengimplementasikan kesepakatan yang adil bersama customer dan vendor terkait penutupan harga yang kompetitif, pembayaran berjangka, dan standar kualitas tertinggi terkait pembuatan produk tersebut. Nah, yang selanjutnya ada respect, mendemonstrasikan dengan penghargaan kepada para karyawan dengan menghargai opini dan memperlukan karyawan secara adil, memperlakukan karyawan secara adil serta satu dengan yang lainnya. Jadi untuk hal ini, respect ini tuh nggak ada yang dibeda-bedakan ya teman-teman. Dari selanjutnya ada loyalty atau loyalitas gitu ya, menunjukkan loyalitas kepada para karyawan dan membantu mereka bekerja serta membangun hubungan kedekatan dan bekerja lebih keras hingga hal tersebut dapat terwujud. Ya betul. Jadi enggak hanya karyawan yang loyalitasnya dijaga kepada perusahaan, tapi perusahaan juga harus memikirkan ya loyalitasnya kepada karyawan gitu, agar pekerjaan yang didapat dari karyawan itu maksimal. Nah, yang terakhir ada compensation, perlu perlu peduli kepada siapa saja yang apa saja yang terdampak oleh usaha atau pekerjaan yang kita jalankan. Seperti yang tadi yang sudah dicontohkan oleh Kang Mas Zaya ya, ada yang perusahaan apa tadi Kang? Jadi ada yang PT Lapindo, jadi perusahaan itu harus memperhatikan lingkungannya atau environment di dalam sekitarnya maupun dia secara dalam dan luar gitu. Baik Kang, ya begitulah kira-kira teman-teman. Nah sekarang itu ada aplikasi nyata konsep etika bisnisnya. Bisnis penting bagi semua orang ya, betul. Ya karena nggak cuma memikirkan karyawan, nggak cuma memikirkan bawahan, atasan gitu, tapi untuk lingkungan, untuk masyarakat sekitar juga itu perlu diperhatikan, betul. Oleh karena itu, praktek bisnis masyarakat etika di samping hukum positif sebagai standar acukan dan pengambilan keputusan dan kegiatan bisnis. Dengan demikian, kegiatan bisnis dapat dinilai dari sudut moral seperti halnya kegiatan manusia lainnya. Ya, jadi menurut prinsip atau standar yang atau yang menentukan gitu ya, perilaku dalam organisasi bisnis menurut Ebert yang tahun 2009 itu, etika bisnis juga merupakan standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan di lingkungan kerja atau bond ya. Oke. Nah, itu tadi yang pertama itu sudah saya jelaskan, bisnis penting bagi semua orang. Nah, itu yang kedua ada paradox of choices ya, mohon maaf. Boleh di-zoom Kang? Oke, baik, saya jelaskan ya semaksimalnya. Jadi dilihat dari sudut pandang bisnis itu, praktek bisnis yang berhasil adalah yang memperhatikan norma-norma masyarakat tentunya ya. Nah, keempat ini asas legalitas harus dibedakan dari asas moralitas ya. Kelima itu etika bukan ilmu pengetahuan empiris, tindakan yang dilakukan oleh banyak orang baik otomatis berarti yang lebih baik gitu ya. Boleh di next Kang? Nah, ini jadi ada penutup ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami dari awal sampai akhir. Nah, kita akan tutup dengan dengan satu quotes yang berkaitan dengan bisnis ya. Etika bisnis dalam praktek memerlukan akuntabilitas dan hati nurani yang jujur. Baik, teman-teman, saya Yeni Warohmah. Terima kasih dan tentunya ada rekan saya Kang Mazaya. Ya, saya Mazaya, terima kasih sudah memperhatikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya.